Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma tawaffakum wa minkum may yuraddu ila arsalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 70. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadima abdin yaumal qiyamah hatta yas'ala an umri fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa min malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Qala aidan, man tala umru khairun nas, man tala umru wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umru wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Rujukan atau dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saya bacakan, artinya Allah yang menciptakan kamu dan Allah pula yang mewafatkan kamu. Wa minkum, di antara kamu ada yang dijadikan kembali usianya lemah, tua, dhaif, lemah daya ingatannya. Lakai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui lagi apa yang pernah diketahuinya. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah Zat Maha Mengetahui, Zat Maha Kuasa. Rasulullah bersabda, la tazulu qadima abdin yaumal qiyamah hatta yas'ala an umri fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismi fima abla. Artinya tidak akan bergeser kedua kaki seseorang di hari kemudian nanti di padang mahsyar nanti sampai ditanyakan 4 persoalan, 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, umur kita, fima afna, di mana dihabiskan. Yang kedua tentang ilmu, sejauh mana dia praktekkan dan amalkan. Dan yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dari mana dia peroleh dan di mana dihabiskan. Dan yang keempat, tubuhnya, terutama sejak usia mukallaf, usia muda, remaja, tua hingga ajal menjemputnya, di mana dihabiskan. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang dipanjangkan umurnya dan baik amal perbuatannya. Seburuk-buruk dan sejelek-jelek manusia adalah mereka yang dipanjangkan usia umurnya
jelek amal perbuatannya. Kaum muslimin yang berbahagia, umur, usia dan umur ada manusia pendek umurnya, pendek usianya, akan tetapi panjang umurnya. Tentu masih segar ingatan kita, Syekh Abdul Jaber meninggal dalam umur usia 40 tahun, akan tetapi luar biasa kesan dan pesannya, kenangannya. Dia pendakwah sangat populer. Rencananya mau mencetak 1.000 bahkan 10.000 penghafal Al-Quran, tapi hanya usianya sampai 40 tahun saja. Dakwanya, ceramahnya mengena hati dan semua kalangan menerimanya. Mudah-mudahan harapan kita yang diberikan usia dan umur kita dapat gunakan, manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan penuh rahmah, berkah di bulan suci Ramadan ini. Khalifah Umar bin Khattab setelah Abu Bakar As-Siddiq pernah menyatakan, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyira asyratan faqala rajulun min ansari man akyasan nas wa akramun nas ya Rasulullah. Faqala aktsarun dzikrul maut wa asyaddahum isti'dadal lahu. Ulaika humul aqyas zahabu bi syarafid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Umar bin Khattab bersama-sama 10 rombongan dari penduduk Madinah, golongan Ansar. Salah satu di antara rombongan tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqyasan nas wa akramun nas ya Rasulullah?" Siapa di antara manusia yang paling cerdas dan paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan secara spontanitas, aktsaruhum dzikrul lil maut wa asaddahum isti'dadan lahu. Adalah mereka banyak mengingat pemutus kelezatan dunia, banyak mengingat maut dan siap menghadapinya. Jadi bukan hanya mengingat tentang kematian, akan tetapi siap untuk menghadapinya. Ulaika humul aqyas zahabu bi syarafid dunya wal akhirah. Itulah yang paling banyak mengingat kematian, itulah yang paling cerdas. Zahabu, pergi dan meninggalkan dunia ini dengan membawa kemuliaan, dan akhirat membawa kehormatan. Jamaah subuh yang berbahagia, umur usia yang diberikan Allah kepada hambanya, terutama kepada kita
yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya betul-betul dimanfaatkan dan digunakan sehingga usia dan umur itu berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikran lil maut bukan hanya di masjid. Zikran lil maut wa istiddadan termasuk mengingat di saat-saat antrian mengisi bensin, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk siap menghadapi namanya al-maut. Karena mau tak mau pasti kita dapati, pasti kita berjumpa. Walaupun usia ajar rahasia Tuhan, akan tetapi kalau kita berpedoman kepada hadis yang masyhur, apalagi yang pernah menjadi aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, sudah purna bakti, sudah memasuki masa pensiun seperti Sudirman Daud, usia-usia senja, usia-usia seperti ini hendaknya betul-betul diisi dengan aktivitas yang dapat mengakrabkan, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selalu kita curhatkan, minta kepada Allah, kita mau husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Didambakan, diharapkan husnul khatimah, semuanya kita menginginkan agar mati mengakhiri nafas terakhir kita dalam keadaan thayyibin. Ini di dalam Al-Quran surah An-Nahl disebutkan, diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang yang baik diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dalam keadaan senyum. Ini yang diharapkan. Malaikat-malaikat Allah semuanya mengucapkan salam, salam, salam kesejahteraan dan keselamatan, dan masuklah engkau dalam surga apa yang pernah kau persiapkan. Mudah-mudahan ke subuh 6 Ramadan ini betul-betul aktivitas kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah kita mengakhiri nafas terakhir kita ini dengan mampu mengucapkan Allah